Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irene Surya Raja Guguk, SSI MCS, selaku dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victory Sorong. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan tentang apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan SIM. Interaction menjelaskan tentang bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa yang saya ajarkan dalam mata kuliah SIM ini. Assessment menjelaskan tentang bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Sebelum saya masuk ke dalam bagian DIA, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi semester 4 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah SI 403. Saya tetap mengacu pada panduan Serdos 2022 dengan mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan peran sistem informasi dalam mendukung strategi bisnis perusahaan, komponen teknologi informasi, bentuk-bentuk sistem informasi untuk mendukung bisnis perusahaan, metode perancangan sistem informasi, dan tantangan pengelolaan sistem informasi. Mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa agar mampu membuat desain sistem informasi sederhana suatu proses bisnis di perusahaan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini berfokus pada harapan mahasiswa dapat 1. Menguasai metode, prinsip, dan teknik rekayasa perangkat lunak. 2. Menguasai metode, prinsip, dan teknik pengembangan sistem. 3. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasikan risiko-risiko dan dampak sebuah proyek sistem informasi pada organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu berdasarkan hasil kajian. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota kelompok yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pendekatan delivery yang diterapkan yaitu dengan model pembelajaran tatap muka, yang mana saya melaksanakan metode ceramah dan tanya jawab. Selain itu, saya memasukkan materi pembelajaran pada sistem informasi, monitoring, dan evaluasi pembelajaran pada Universitas Victory Sorong atau sering disebut dengan simonef.lpmi.unpiksorong.ic.id, sehingga mahasiswa dapat memperoleh materi yang saya ajarkan dengan menggunakan username dan password masing-masing. Pendekatan interaction yang dilakukan oleh saya lebih kepada melakukan interaksi langsung. Selain di dalam kelas, dilakukan juga melalui WhatsApp group, email, dan messenger. Secara khusus, untuk pengumpulan tugas dapat dilakukan melalui email. Pertemuan yang saya lakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana terdapat 14 kali tatap muka dalam proses belajar mengajar dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Dengan demikian, pada bagian assessment, saya melaksanakan sistem penilaian berdasarkan kontrak perkuliahan yang dilaksanakan di pertemuan awal perkuliahan sebagai kontrak perkuliahan, yaitu
kehadiran 10% atau minimal 12 kali pertemuan, keaktifan 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Ketidakhadiran dalam proses perkuliahan diberikan toleransi bagi yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran sistem informasi manajemen. Oke teman-teman, selamat sore. Ya, untuk hari ini kita masuk di mata kuliah sistem informasi manajemen. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah kita di sore ini, kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini mata kuliah kita sistem informasi manajemen. Saya mau tanyakan sama teman-teman, apa itu sistem informasi? Menurut teman-teman? Ya. Sistem informasi menurut saya itu sistem yang dioperasikan seseorang untuk mendukung suatu operasi atau manajemen gitu. Oke. Ada pendapat lainnya? Sistem informasi. Teman-teman kan di sini jurusannya sistem informasi. Pasti wajib tahu dong apa itu sistem informasi ya. Oke. Pendapat lain? Apa itu sistem informasi? Ya, silakan. Sistem informasi merupakan suatu sistem pengambilan keputusan dalam menjalankan operasional perusahaan. Oke, dalam menjalankan operasional perusahaan. Oke, teman yang lainnya ada? Theo, bagaimana? Bisa? Ya. Sistem informasi merupakan serangkaian atau sekumpulan komponen-komponen yang membentuk suatu informasi yang berguna bagi orang lain dengan tujuan tertentu. Oke, dengan tujuan tertentu. Oke, sudah 3 orang, 1 orang lagi ada? Kalau kayak promosi gitu kan, kalau kayak dulu kan mesti kayak pakai poster lagi gitu, jadi mesti kan dicetak lagi gitu kan, biayanya ditambah. Kalau sistem informasi manajemen kan tidak perlu, jadi kan bisa langsung dari online gitu. Oke, kita lihat saja ya. Sistem informasi. Jadi tadi ada teman-teman kita ada 3 orang yang mengatakan sistem informasi itu apa gitu ya. Jadi kita lihat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut lihat ya, atau lihat juga sering orang bilang sistem itu adalah sistem informasi itu adalah sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber ya, dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Dari menurut O'Brien, yaitu kombinasi dari setiap unit dikelola oleh hardware, software, firmware, jaringan komputer dan database. Jadi sistem informasi itu adalah hubungan gitu ya. Jadi harus ada hubungan antara hardware, software dan brainware. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem informasi itu adalah kombinasi antara prosedur kerja, ya, prosedur kerja, ya, kemudian dengan informasi, dengan orangnya juga pasti ya, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi harus ada tujuannya, begitu. Sama seperti teman-teman di sini, kuliah di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk hanya mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu. Selain itu apa? Untuk apa? Selain untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan ilmu, untuk apa lagi? Untuk mendapatkan gelar. Kalian tidak mau dapat gelar? Iya. Untuk apa kuliah 4 tahun kalau mau tidak mendapatkan gelar ya? Ya, jadi itu adalah tujuan dari sistem informasi. Jadi harus ada prosedur kerja, ada informasi, kemudian ada orangnya, dan ada teknologinya. Jadi itu semua bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sudah tahu ya? Oke, sekarang bagaimana penerapan sistem informasi dalam berbagai bidang? Dalam berbagai bidang ya. Misalnya ada bidang, ayo siapa yang bisa jawab? Penerapan sistem informasi itu ada dalam berbagai bidang. Kalau misalnya dalam bidang pendidikan, apa peranan sistem informasi? Sistem informasi perpustakaan.
Kalau sistem informasi perpustakaan itu untuk apa? Mungkin dapat meningkatkan kinerja dari para pekerja. Kinerja dari para pekerja. Ya. Oke, ada pendapat lain? Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik, apa kegunaannya? Sistem informasi akademik untuk apa? Untuk merangkum nilai-nilai. Merangkum nilai. Menunda dosen atau guru itu merangkum nilai dan menyimpan datanya, dan mungkin bisa membantu siswa-siswi dan juga orang tuanya untuk melihat nilai-nilai. Oke, iya betul ya. Jadi di bidang akademik, teman-teman juga pasti di sini punya penilaian di bidang akademik, ada kan? Kalau di kampus kita apa namanya? Apa namanya? Psikontak dengan? Iya, Simone ya. Itu kalau dalam bidang pendidikan, seperti tadi teman Theo bilang perpustakaan. Untuk apa ada sistem dalam perpustakaan? Berarti untuk mempermudah kita. Jadi kita pergi ke perpustakaan tidak harus melihat buku di setiap rak. Jadi kita sudah buka di sistem, kita bisa tahu ada stok buku ini enggak? Apa orang sudah pinjam atau belum kembalikan, gitu ya? Atau memang stoknya tidak ada? Itu fungsi dari sistem informasi perpustakaan. Kemudian selama ini seperti Simone tadi, e-learning ya, atau belajar secara online. Selama pandemi kan kita belajar secara online. Itu apa? Kan kita tidak perlu lagi datang ke kampus. Jadi itu mempermudah kita dalam proses belajar mengajar, gitu ya. Kemudian ada lagi bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan, apa fungsi dari sistem informasi? Kayak website yang dipakai dokter gitu, jadi mungkin kayak kalau pasien kayak mau tanya gitu tidak perlu langsung datang ke dokternya, jadi bisa langsung dari website ataupun tempat yang sudah diberikan gitu, jadi tinggal langsung dari tempat bisa tanya langsung ke dokter tanpa mesti antri lagi gitu. Jadi tanya kendala atau masalah apa tinggal langsung online saja dari HP atau dari yang gitu. Oke. Ya, tadi Don Pablo bilang tidak harus datang ke tempat, bisa tanya melalui handphone atau melalui aplikasi. Teman yang lain? Iya, untuk mencari riwayat kesehatan pasien. Jadi di sana sudah nanti kan kita berobat, kemudian data kita kan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu nanti setiap berobat nanti data itu sudah tinggal dibuka saja dari sistem begitu ya. Jadi sudah otomatis. Kemudian ini ya. Ada lagi di bidang bisnis ya. Di bidang bisnis itu salah satunya e-commerce. Apa e-commerce? Penjualan online ya. Contohnya iya, Shopee. Apa lagi? Ya, Bukalapak, kemudian Tokopedia. Apa lagi? Apa? Lazada. Ya. Ya, kalau giliran e-commerce pasti semua tahu ya. Ya, atau penjualan online. Apa kegunaannya dari e-commerce ini? Untuk apa? Iya, untuk mempermudah konsumen dalam apa? Ya, dalam hal jual beli barang, tidak perlu pergi jauh-jauh ke pasar gitu ya. Jadi kita dari rumah tinggal pakai aplikasi, kemudian kita bisa belanja seperti di Shopee, Bukalapak dan lain-lain ya, ada banyak. Kemudian di perusahaan itu dia salah satunya itu peranannya yaitu ERP atau Enterprise Research Planning, yaitu salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Jadi seperti ini ya. Jadi ada sebuah aplikasi ini nanti di dalamnya itu dia mencakup dari semua bidang yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya bagian penjualan. Jadi dia sudah apa? Sudah terhubung ke dalam ERP tadi. Kemudian ada misalnya pembelian, kemudian data karyawan, data penjualan, data apa lagi yang ada? Ya, data pengeluaran perusahaan, data perencanaan, semua ada di dalam sini. Jadi dia sudah terhubung gitu di dalam sistem. Itu kalau di perusahaan. Gitu ya. Itu adalah peranan dari sistem informasi. Ya, sekarang kita harus tahu juga manfaatnya SIM itu apa. Manfaatnya itu memudahkan
produktif dan pengembangan biaya dan organisasi. Meningkatkan produktivitas Dan pengembangan biaya dan organisasi. dan penghematan biaya dalam organisasi. Oke, yang lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iya, kualitas sumber daya manusia. Oke, yang lain. Mempermudah koordinasi. Mempermudah koordinasi. Lanjut. Yang keempat apa? Apa manfaat dari SIM? Ya. Mengingatkan perusahaan juga struktur. Iya, lebih terstruktur. Theo bisa jelaskan lebih terstruktur itu yang bagaimana, Theo, supaya teman yang lain bisa tahu? Mungkin dalam sebuah perusahaan kan ada prosedur pengerjaan agar mencapai suatu hasil yang baik itu. Jadi Oke. prosedur itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada dilengkapi satu langkah pun. Oke. Begitu. Jadi dia bisa berjalan sesuai dengan rencana, ya, sesuai dengan langkah-langkah. Jadi dia bisa mencapai tujuan, gitu ya. Oke. Di sini ada ya. Manfaat dari SIM itu ada 4. Yang pertama itu meningkatkan akurasi data. Apa akurasi data? Apa? Keakuratan dari data. Kenapa dikatakan dia bisa meningkatkan akurasi data? Kenapa? Karena datanya tadi saling terhubung. Jadi tidak ada lagi tipu menipu gitu. Ya. Jadi sudah bisa ini setiap hari dia perbaiki data yang lama menjadi data yang baru. Jadi kan dia datanya semakin akurat. Gitu. Kemudian nomor 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenapa dikatakan dia meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Karena dengan SIM dapat meningkatkan kinerja dari para pekerja. Kerja dari para pekerja. Ya. Ya, dia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan SIM, misalnya begini, kalau kita mau melamar, sekarang banyak pendaftaran lewat online kan? Kenapa? Karena lebih mempermudah. Setelah itu, selain mempermudah apa ini? Mempermudah tesnya juga bisa kan? Kemudian mempermudah apa lagi? Tidak perlu capek-capek pergi ke perusahaan untuk melamar. Hanya lewat laptop atau lewat handphone bisa melamar. Bisa nggak melamar lewat handphone? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Lewat email. Ya? Kenapa? Iya. Kita kan tinggal scan ijazah, kemudian scan apa lagi? Transkrip nilainya kita, surat lamaran semua dibuat di situ baru tinggal kirim. Jadi kita tinggal tunggu panggilan, kan gitu ya, tunggu hasil. Ya. Kemudian yang keempat, menekan biaya operasional. Kenapa dikatakan dia bisa menekan biaya operasional? Kalau kayak promosi gitu kan, kalau kayak dulu kan mesti kayak pakai poster lagi gitu, dia mesti kan dicetak lagi gitu kan, biayanya ditambah terus. Kalau sistem informasi manajemen kan tidak perlu, jadi kan bisa langsung dari online gitu, jadi tidak perlu mencetak kertas lagi. Iya. Jadi begini ya. Dulu kan harus dicetak dulu ya, sama seperti yang tadi teman kita Don Pablo bilang. Harus cetak poster besar-besar di pinggir jalan baru orang tahu kalau perusahaan itu menerima karyawan gitu ya. Kalau sekarang kan hanya tinggal kirim lewat sosial media atau lewat apa lagi? Lewat apa lagi? Media elektronik ya. Jadi nggak harus capek-capek lagi gitu. Jadi itu kan mengurangi biaya operasional, tidak perlu uang kertas, uang cetak tinta dan segala macam gitu ya. Siapa saja pengguna dari sistem? Ayo, pengguna sistem itu siapa aja? Kita. Selain kita siapa lagi? Kalau di perusahaan siapa pengguna sistem? Administrator saja? Iya, seluruh pekerja perusahaan, manajer maupun karyawan. Semua bisa menggunakan sistem kan? Iya.
Kemudian kalau di sekolah, siapa saja pengguna sistem? Iya, seluruh, kalau di kampus seluruh dosen dan mahasiswa, begitu ya. Oke. Ini ya. Jadi pengguna sistem itu kalau bidang telekomunikasi adalah manajer dan anak buahnya. Dalam bidang pertahanan, komandan dengan prajuritnya ya. Kemudian dalam bidang teknologi informasi adalah programmer, end user dan lain-lain, ada banyak, oke? Ya. Di sini ada tugas ya, ada tugas 5. Nanti silakan dikirim ke seperti biasa ke dalam email, gitu ya. Oke, teman-teman. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Saya tunggu nanti jawaban dari teman-teman di email. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Demikian penampilan saya dalam deskripsi mata kuliah dan proses pembelajaran. Semangat, cerdas, kreatif, dan solutif. Tuhan memberkati. Terima kasih.